belajar basic MATLAB ya. MATLAB itu bayangkan seperti kalkulator ya, misalnya 8 ditambah 9 enter, atau diuper ke variabel A misalkan 7, B sama dengan 8 ya. Kalau kita enter dia langsung keluar ya. Kalau kita titik koma berarti dia simpan ke memori. C misalkan A ditambah B titik koma ya. Kalau kita C enter dia keluar hasilnya ya. Oke. Kalau langsung C sama dengan A ditambah B tanpa titik koma dia langsung keluar tanpa ke memori. Nah, seperti itu. Jadi orang cenderungnya yang mana tergantung kebutuhan ya. Biasanya sih titik koma supaya dia nggak ngotori background seperti itu. Kadang banyak tulisan orang bingung jadi kepakai titik koma. Dari sini kita WHOS tahu variabel apa yang sedang running. A bilangan matematika, B matematika, C matematika. Yuk kita ketik B, berarti keluar A, keluar C, keluar. Seperti itu. Itu dasarnya seperti itu. Sama misalkan 6 dikali 7, 6 dikali A misalkan ya. Sama normalnya kayak matematika biasa. Kemudian kita belajar MATLAB itu karena nilai tambahnya adalah kemampuan dia untuk menyederhanakan matriks ya. Misalkan X sama dengan saya buat matrik random 5 kali 7, artinya kita ada 5 baris 7 kolom. Ya, 5 baris 7 kolom. Artinya baris itu ini baris ya, jangan lupa baris koma kolom ya. Titik koma berarti nggak keluar, tapi kalau kita tanpa titik koma data langsung keluar. Ya. Nah, di MATLAB yang penting kita harus tahu ya, karena nanti kita main comot-comot data. Saya mau ngambil data baris pertama semua ya, semua baris pertama. Kalau saya ketik X berarti semua data dong. Atau bahasa rumus panjangnya titik 2, titik 2. Atau lebih panjangnya lagi X baris 1 sampai baris 5, baris 1 sampai kolom tuh 7. Itu rumus panjangnya. Ya. Seperti itu. Atau kalau pengen disederhanakan ya X X X semua ya, X kita ketik X itu berarti udah X semua. Kalau kita pengen ngambil misalkan baris pertama saja ya, berarti X dalam kurung 1 ya, artinya baris pertama semua kolom ya. Jadi narik 1, kalau kita narik baris 1 sampai baris 2 semua kolom ya, atau kolom 2 sampai kolom 3 ya berarti ini. Ya, jadi dia baris 1 2, kolom 2 sama kolom 3. Nah, ini dari sini sama ini ya. Misalkan lagi saya pengen mengolah data yang di sini nih. Gimana caranya? Hitung, berarti ini baris keempat ya, kolom ke-5 ya. Jadi X baris keempat, kolom kelima dan seterusnya ya. Iya, sampai 7. 5 sampai 7 ya. Ya, 7. Kadang kita nggak tahu ukuran nggak tahu kolom keberapa ya. Berarti kita pakai size ya. Size itu gini, misalnya gini. Misalkan A, B misalkan ya bar, col itu sama dengan size daripada variabel X ya. Barisnya 5, kolomnya tuh 7. Berarti kalau kayak gitu kita bisa supaya dinamis 7-nya diganti menjadi size X, 2. Kenapa 2? Karena ini satunya baris, yang keduanya kok kolom. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi kita tahu, oh kombinasi daripada size. Kalau kita baris ya size X, 1. Ini data lagi, misalkan saya mau ambil data yang terpisah nih. Ini, 2 ini, sama 2 ini. Sama 2 ini misalkan. Baris ini sama baris ini. Ya, 09507 sama 06503. Kita oper ke variabel C misalkan ya. C adalah X ya. Jadi semua itu array ya, pakai kotak-kotak ini array ya, nampung dia. Ya. X baris ke-4 ya kan? Kolom ke berapa? Sama kedua. 1 sampai 2, betul? 2, betul. Kalau titik koma tuh enter ya. Ya. Kalau sampingnya berarti spasi ya. X kolom baris ketiga, kolom ke 4.25 betul. Nah gitu ya. Jadi harus pintar-pintar. Ya, pintar-pintar ngolah data. Jadi tahu kita. Nanti kan bicara iterasi,
Kita tinggal belok-belokin ngambil data. Kalau ini udah paham, udah mudah. Dan keunggulan MATLAB juga kita bisa bikin random matrix yang 3 dimensi dan sebagainya. Misalnya random 3,4,5 ya misalkan ya. Ini udah matriks 3 dimensi. siapakah 3 dimensi ya, 3 baris 4 kolom 5 dimensi dia, 5 lagi ke sana ya, 5 size lagi kayak gitu ya. Jadi bayangkan dia sebagai matriks biasa. Oke, kita akan belajar GUI sekarang ya. GUI ya. GUI. Di sini kita belajar GUI, di sini ada namanya guide. Ya, kita bikin halaman baru. Nah, ini tampilan GUI ya. Loh, kenapa nggak pakai CLI saja ya? Kalau orang biasa sih bisa ya, tapi kan user orang biasa maunya pakai GUI. Ya, kita simpan. Apa namanya? AC45. Nah, ini terserah nih, tiap orang beda-beda ya jiwa seninya, tinggal diatur aja. Cuman di sini kita belajar tools-toolsnya ya. Pertama bagusan pakai panel supaya dia terarah. Saya taruhlah bikin judul di sini. Saya klik 2 kali, saya hilangkan tulisan panelnya. Kemudian kita kasih tulisan teks di sini. Ya, di sini kita bisa gedein tulisan. Kalau 24. Ya, kita tentang apa ini? Prediksi Kelulusan ya, iya, SMA ya, berarti biru putih ya. Oke. Kita coba warnanya. Bukan SMA, Mas. Apa? Mahasiswa ini. Oh, masih. Berarti harus sesuai jaketnya ya. Ini Iya. jaketnya ya. Iya, terserah lah, Mas. Sesuai jaketnya. Iya, terserah alma maternya. Oke, tulisannya di string ya. Oke, Iya. di string ini aplikasi klasifikasi aplikasi prediksi kelulusan Ya. mahasiswa ya. Oke, backgroundnya warnanya kita kasih kuning itu ketemu biru ini kali ya. Oke, ini background yang ini bisa kita ganti juga ya, samain aja. Birunya tadi yang ini, biru langit ya. Seakan-akan menyatu ya, padahal nggak menyatu dia. Oke, terus kita kasih teks bawahnya lagi. Studi kasus IPPN. apa? IPPN. IPPLN menggunakan algoritma C45 ya. Backgroundnya sama, kita ganti warnanya ini, kemudian warna tulisannya foreground ya. Ini kayak inilah, kayak Word lah ya, tinggal diatur aja, sama aja ya. Warnanya ini harusnya sesuai jaketnya, ini warna apa nih? Logo yang di dadanya itu loh ya. Oke. Rata tengah center, oke. Bagusan sih rata kiri ya. Nanti kita kasih logo di sini, latihan kasih gambar ya. Kemudian tulisannya agak bold. Fontnya kurang gede, kita kasih 14. Oke, gitu ya. Nah, oke, kita geser ke kanan karena mau kita kasih gambar di kiri ya. Oke. Oke, ini tadi center ya. Kita bikin rata kiri. Di sini center ganti left. Oke. Untuk gambar ya. Untuk gambar itu kita pakai ini aksis. Nanti gambar logo di sini ya, logo kampus atau apa terserah. Pakai apa, Mas? Aksis, nah, aksis yang ini. Oke. Ini terlalu ke kanan, saya kecilin dulu atau backgroundnya. Oke, saya gedein dikit.
Karena nanti takut saat dibikin exe dia ini nggak apa geser. Kita kasih jeda dikit. Nah gitu ya. Ini kenapa nggak mau ya? Nah geser aja nih. Gak mau dikempesin dia. Nah, kemudian nih enaknya kita copy aja nih. Copy untuk di sini. Nanti di sini apa? Di sini dia milih ini dong, milih apa namanya? Memilih memilih ini, pilih pilih file apa namanya? Data latih. Oh. Betul. Pilih data lah. Dasarnya apa kok dia dinyatakan cepat lulus dan lambat ya? Dari data latih, dari mesin pintarnya. Ya. Oke, biarin kelihatan dong, betul. Nah, dia masukin data latih. Dari sini lalu muncul ini kotak browse ya, edit text ya, edit text ini. Kita kosongin. Nama variabelnya kita kasih aja edbrowse. Edbrowse. Kemudian ada tombol browse. Ya. Tombol browse. Dan nggak mau ya browse itu ya. btn browse. Dannya nggak mau ya, nggak mau underscore ya, shortcutnya nggak mau dia. Ctrl B gitu maksudnya ya, nggak mau dia. Nah ini aja dah. Ya browse nanti muncul di sini di C my document download Excelnya. Nanti dapat Excelnya, nanti data Excelnya muncul di sini. Ini dia ngeload data lah, mati. Ada berapa tadi? 12 kolom ya. Berikut sama targetnya apa gitu kan. Oke, di sini langsung kita buat informasi lah di bawah sini pura-puranya. Total dah, total data. Oh iya, iya, Bu. Itu dong, itu siapa? Bu. Anak-anak aja kasih. Siapa yang kecil-kecil tuh? Oh, si Ayah. Ini kita rata kanan aja. Kemudian dia kita kasih apa? Background colornya samain aja supaya seakan-akan menyatu ya. Oke. Biasanya sih dia italic ya, benerin. Nah, total data sekian. Nah, gitu. Kebayang ya? Browse. Muncul. Nah, ini kita udah dapat yang namanya data latih ya. Nah, lalu oh iya, Pak. Lalu kita buat lagi yang namanya itu ini data pengujian. Tuh salah lagi. Nah ini dia. Sorry. Saya tadi mau ngopi ini doang, nggak bisa dia ya. Harus copy semua dia. Kita bikin lagi, kita buat form pengujiannya. Mau di sini boleh terserah kita ya. Iya. Kalau ini untuk apa ya? Paling ini untuk gambar ya, grafik apa tapi ini? Grafik belum kepikiran ya, kita belum dapat ide ya. Belum Mas. Paling di sini paling nanti kita buat data yang mau diuji nih. Ya, data yang mau diuji.
panelnya saya buang tulisannya, kemudian di sini kita kasih background. Data yang mau diujikan. Nah, di sini dia masukin data uji, kan ada 12 kriteria tadi. Yang pertama apa, kedua apa gitu ya. Kita bikin 12 ya. Berarti yang pertama, misalkan apa yang pertama ya? Kriteria 1 lah sementara ya. Kriteria 1. Di bawahnya edit teksnya. Nanti dia masukin kriterianya apa saja? 01 apa drop down, pop up? Milih drop down atau input angka? Belum tahu juga ya. Belum tahu. Kriteria bentar. Karena bisa juga pakai pop up kita. Kayak combo Pop box. up bisa. Iya, misalkan laki-laki perempuan. Jadi nulisnya nggak salah dia. Iya. Betul? Ya betul. Atau juga angka, terserah, bisa pop up, bisa edit text. Sementara edit text dulu aja. Ini kan untuk latihan doang kan. Nah, ini kriteria 1. Ada 12 kan? Itu untuk inputan ya, Mas? Ya, nanti dia nginput di sini hasilnya, misalkan ada orang bertanya kriteria jika dia Kan ada laki-laki, 12 nih ini proses dapat hasilnya. Ya, misalnya nih datanya misalnya ada 12 nih. Jadi diinput dulu kriteria yang 12 itu, baru keluar outputnya di sini. Betul. Nanti dia dibandingin sama ini C45-nya. Input aja deh, Mas. Input aja dulu. Input aja ya. Iya, input aja dulu. 3. Kan ada data tadi sama data apa? Stop. Nah, gini ya. Ini maju lurusin aja lah. Udah mulai dapat, Mas, sedikit gambarannya. 4. Pincang lagi. 12. Kegedean tadi. Harusnya biar pas gini kan? Iya. Nah. Tadi nggak diukur, jadi harusnya pas ya. Ini bisa drop down, bisa apa, terserah ya kan. Nanti kan ini dia input apa kan gitu. Iya. Yang mau diuji kan ya nggak? Oke. Kalau drop down itu pilih ya, Mas, gitu ya. Ya, atau saya ambil contoh drop down yang ini nih. Misalnya jenis kelamin ini laki-laki apa perempuan gitu ya. Iya, dia bisa pakai ini button growth atau mau pakai ini aja nih yang hemat tempat itu pop up. Pop up. Pop up itu hemat tempat. Please box pop up. Iya. Ya drop down dia. Klik 2 kali, misalkan dia stringnya nih kita isi. Kalau pop up paling itu yang mudah-mudah sih, Mas, ya antara jenis kelamin paling atau sama yang lain. Ya. Kalau nama kan ngomongin pop up, Mas. Loh, nama kan nggak dibandingkan. Iya. Paling ini palingnya apa? Tanggal Iya, lahir ya. tanggal lahir. Enggak, Tanggal ya. Tanggal doang, input Mas. ya. Iya, Oke. tanggal input. Nah, iya. Ya, itu udah sih, Mas. Paling gitu aja sih. Atau kalau ini kan bisa banyak ke bawah ya. Kalau cuma 2 dia pakai ini nih. Cuma 2 pakai apa? Button group ya. Misalkan YT ya tidak. Tapi sempit banget ya. Ya. Pop up aja lah. Pop up. Ya, Ya tidak gitu kan. ya, pop up aja, Mas. Nanti inilah yang mau dianalisa. Betul? Betul. Yang mau dianalisa dengan sistem di sini.
Oh, ini tombolnya belum ada, tombol apa namanya, browse muncul. Jadi data inputan inilah yang nanti bakal diuji gitu ya. Ya, di Yang sini bakal kita diprediksi itu ya. yang akan diprediksi, betul. Iya. Kalau kasusnya begini gimana nih, Iya, gitu ya. gitu ya. Tapi harus ada data latih dulu gitu ya. Ya, ini sebagai data pintarnya. Ini nggak harus gede ya, bisa dikecilin, ini digedein bisa. Siap, Mas. Ya. Ya. Nah, nanti pun setelah dia mengalami apa ya, ini Hmm. kita bisa ngebuat yang namanya analisa ininya ya, analisa data latih itu namanya apa ya? Confusion tabel ya? Confusion metric itu. Oh ya, confusion metric ya, Ya, betul. itu analisa ya, Mas. Itu untuk ngitung kelayakan data latih. Oh iya. Kan nama juga ada orang memaksakan banget ya. Confusion metric. Iya, datanya kadang nggak apa, jomplang ya, harusnya Ya. dia laki-laki, kemudian tidak broken home, tidak merokok, harusnya lulus, kok yang ini nggak lulus gitu kan Ya, ya. ya. Atau di atas lulus kriterianya sama, di bawah kebacaannya tidak lulus Ya, cepat. tidak lulus. Itu redudan. Betul. Betul. Nanti ketahuan dia datanya itu secara confusion Metric. matriks. Betul. Ini warna analisanya warna merah aja lah. Warna galak. Mana ya ini ya? Pinky ini mah. Ini belum ya? Belum. Ini warna analisanya nih ya. Ya. Confusion matrix. Ini kan dia nanti ngitung nih, ngitung berdasarkan apa ya? Data validasi. Ya. Dia pakai data validasi berapa nih? Data validasi berapa yang mau dia pakai? Ya, di sini dia milih radio button. Mana ini dia radio button? Kan ada data validasi ya. Iya. Confusion matrixnya data validasi berapa persen nih? 30%. Misalkan ya. Hold out 30%. Hold out. Artinya 30% data validasi, 70% data latih. Jadi dari 100% data ini 30%-nya kita ambil untuk data uji. Untuk data uji. 70-nya sebagai data latih. Oh, oke. Kan untuk validasi begitu, harus Pembagiannya gitu ya, Mas. hold out 30, mau 40, mau 50, maksimal 50 lah. Kalau lebih dari 50 habis di data latihnya. Ya. Ya. Nah, ini pintar-pintar milih warna ya. Kamu kan pinky boy, jadi pink aja nanti. Gimana? Oh, Pinky Boy ya. Rasman, nggak ada kan itu Rasman pinky boy itu di mana? Ada-ada aja nih, Mas Adi. Ada kok terkenal tuh Rasman pinky boy. Aduh. Dosennya cowok apa cewek pembimbingnya? Cewek, Mas. Nah, ibu-ibu kan? Ya, Ya. pink aja lah. Boleh, boleh bebas, Mas. Tuh. Jadi nanti muncul tabel confusionnya ya secara Ya. apa? FF, apa gitu bawahnya tuh, TT sama TF. Ya, betul. Ya. Ini sketsa lo ya, nanti kamu ubah tata letak yang pas ya. Betul nggak? Ya.
Iya jelas ya, udah sore seperti ini. Nah, ini grafik apa ya? Saya belum kebayang nih grafiknya apa ini. Saya belum tahu nih kebayang grafik apa ini ya. Foto kamu aja sini. Janganlah masa di apa ya itu. Atau mungkin jumlah ini kali ya. Bayangan saya sementara jumlah-jumlah aja. Ya, grafik satu jumlah ini berapa yang ini dan ini. Misalkan ya. Atau bisa juga ini grafiknya data latih yang jelas. Kalau ini nggak bentuk grafik kalau ini. Ya, ini nggak bentuk grafik. Kalau ini Grafiknya, grafik ini bisa jadi grafik jumlah palingnya, statistiknya, ya kan? statistiknya. Biar bisa kehitung jumlah T-nya berapa, yang ini berapa kan secara grafik ketahuan. Betul. Terus ini untuk apa nih? Nganggur nih. Nanti deh coba kita pikirin lagi Mas Adi kalau itu. Iya, asal tahu konsepnya ya. Atau Iya, kalau konsepnya. mentok ya digede-gedein aja ya. Ya, Kalau saya sukanya emang dipadat-padatin penuh gitu loh, rame jadinya ya. Kesannya, kesannya apa? Kesannya kompleks. Padahal gitu doang ya. Jadi ini tombolnya apa nih? Browse, reset, sama close ya. close. Tutup ya. Ya, Kamu nggak harus di sini tombol close-nya ya, bisa juga di pojok sini, ya kan? ya. Terus ini yang mau dianalisa, Nah, tombol analisnya belum ada. Pencet tombol apa? ini Mas, nanti ada menu login lagi nggak? Ini nggak ada, nggak Nggak perlu. ada, nggak perlu ya? Langsung kemari aja. Kalau login paling ya nggak apa-apa, bikin dua form berarti. Bikin dua form? Loginnya paling data permanen kan. Jika username-nya Iya. Rasman, password-nya 123 masuk, nggak ada Masuk, masalah. ya. Buat aja. Nanti Kalau buat kayak aja. gitu tinggal file new aja, new, ya kan blank GUI, betul. Ya, Edit lagi, edit username, lagi. password, Berarti next, dua form ya? dua form, betul. Ya, Tiga juga nggak apa, kasih about tentang, nanti ngelink ke form ketiga, oke. ya apa itu C45, Ya, betul. ya. Jadi bisa jadi nanti ada apa penjelasan ya Penjelasan, gitu-gitu ya. betul. Ada Ya, bot, ada apa lagi gitu ya. betul. Tuh. Berarti itu bikin tiga Ini form ya. tiga form. Tadi itu di value-nya ya, value-nya gimana nih supaya dia ini ya value-nya satu ya. Artinya yang ke checklist yang atas harusnya sih. Default-nya ya 1.0. Coba kita running. Oh ya ke atas default-nya udah ya. Oke, ini sekarang Defaultnya tinggal berarti kita di atas. default-nya 30. 30 data Data uji, uji, 70 70 data latih. ya, Data ya, data latih data dari latih. 100% data ini. Ya, Data aslinya ya. Karena ngitung validasi itu bukan dari sini, bukan. ya. Ini kan kalau di sini akurasinya udah mencapai sekian persen bagus, berani, ya nggak? Oh akurasi datanya bagus nih, Misalnya udah datanya bagus. 80%. 70 lah, Hmm, 70. 60 70. pun kadang orang masih boleh ya. Ya, maka berani nguji. Betul. Ujinya di sini gitu Iya, ya. masukin kriteria satu, ya kan? Milih apa kan gitu. Ya. Klik hitung, ya kan? Nanti oh di sini hasil analisa ya. Hmm, Klik analisa muncul hasilnya di sini kali ya. Betul. ya. Oke, bagus. Ini kayaknya sih muncul apa sih variabel apa sih yang di confusion tabel tuh variabel apa biasanya, Man? Apa sih? TP yang itu Mas. Bukan. TP di sini. Enggak, di sini namanya apa ya? FP. Itu loh, apa? Akurasi ada tiga loh. Akurasi berapa persen gitu misalkan kan? Ya, keluaran data dari itu apa sih? Keluaran data dari Si confusion metric ini ya. ada tiga tuh. Per Iya, ada tiga. akurasi, Bentar. Saya pernah lihat itu. nilai
Kalau dia punya data latih pasti ada ini nilai Akurasi gitu ya. confusion. Apa? Aman? Bentar, Mas. Saya lupa juga, Mas. Kan tergantung dari ini kan, ini dibagi ini kan gitu. Iya. Ya. Kok lupa sih? Oh, yang hitung nilai errornya lah ya. Ada 3 itu. Akurasi. Kalau positif dibagi total tuh apa namanya ya? Pulang. Gitu ya. Kalau udah jadi kirim kemari aja. Bareng kemari. Ya, IoT ini saya bantu. Masih hujan loh, nggak belajar dulu. MATLAB. Masih hujan. Sini dulu aja lah. Acuran nih, presisi. Presisi. Recall, itu Precision. maksudnya. Precision sama recall, ya. Oh, iya TP sama FN itu. Ya. Jul, hati-hati ya Jul. Bismillah. Ayo, kabar lagi Jul, saya agak lama kok di sini. Sama atau lagi apa? Akurasi recall ya. Recall. Gitu maksudnya ya. Hmm. Gini. Kalau 30% akurasinya berapa? Ya, kalau 40 ini berapa? Oke. Nah, nanti di sini dapat kita halaman hasil. Gain.
Analisa hasilnya apa? Nanti muncul di sini. Dia kategorinya apa? Misalkan ya. Jadi kamu atur warna ya. Atur posisi juga ya. Nah, ini dia. Hasil analisa terklasifikasi tepat waktu. Misalnya gitu ya. Terus hasil ininya uraiannya nih ini. Dapat dari mana dasarnya? Nah, rangkumannya muncul di sini rangkumannya. Hitung-hitungannya. Kebayang? Terklasifikasi tepat waktu, alasannya apa? Karena dari hitungan ini mayoritas bahwa sekian persen, sekian sekian, atau bobotnya sekian sekian gitu. Ini hasil entropinya di sini muncul. Entropinya di situ. Nah, hasil apa namanya? Hasil hitungannya. Hasil entropi lulus tepat waktu sekian. Hasil entropi tidak tepat waktu sekian. Jadi hasilnya apa? Bayang. Analisa. Ini nganggur bawahnya kasih apa ya? Nganggur ini. Atur aja lah ya. Ini bisa juga tanda panah bikin gambar bisa juga. Pakai akses. Sorry. Nggak bisa dia. Kalau di MATLAB nggak bisa akses. Nggak bisa ya? Nggak bisa diklik maksudnya. Kan ini tombol ini kan. Kebayang? Gitu ya. Oke, Mas Abi. Nah, lalu untuk browse ya, browse. Kita coba kasih coding. Codingnya gimana tuh? Coding itu gini, browse, klik kanan, view callback. View callback. Naruh codingnya di sini. Nah, di sini. Oh. Yang di hijau ini. Ini hijau ini dibuang nggak apa-apa nih, komentar aja. Biar nggak ribet. Tapi kalau kehapus satu ya error ya. Iya. Kita harus hati-hati. Karena ini otomatis kebentuk saat kita bikin GUI ya. Oke. Saya coba open dulu contohnya MATLAB 2021. Bukan. Dia ada di ini random bukan. Aduh, begini aja deh. Help dialog. Nah, ini apa namanya itu? Open dialog. Enggak kan dia. Nggak ada open dialog. Adanya itu apa? Input dialog ya. Input Ini dialog. input ini. Browse itu apa ya? Browse itu question dialog. Yes no kalau question. Help browse. Browse itu help open. Nah, bingung dia. Googling aja ya. Open dialog. Bukan open dialog sih. Open directory. Dialog. UI get
we get file. Help, we get file. Nah, ini dia nih. Kita browse, ini namanya apa? ED browser ya. Kita letakkan di coding ED browse. File name path name ya, nama filenya path-nya. Oke, we get file dot apa dot xls ya. Pilih data latih misalnya gitu ya. Kalau dia kosong ya udah diem aja nggak ngapa-ngapain kata dia ya. Oke, tapi kalau dia ada isinya ya, itu display ya. Oke, ini alamat panjangnya nih. Nah, displaynya di mana mas? Itu data latihnya. Ke dalam txt tadi ya, coba kita lihat ya. Set handles itu GUI yang sedang aktif. txt browse ya, txt ya string modelnya berubah menjadi alamat itu alamat ini ya, petnya ya, pet aja lah. Kita siapkan Excelnya dulu. Nomor ini kan kriteria, aduh, kriteria 1 gitu kan ya, sampai 12 Ya, dia tinggal diubah aja namanya gitu ya. betul. 1, 2 dan seterusnya, ini contoh ya. Tuh, randomnya gimana? Sama dengan random between ren itu dia ya. begitu ya, random aja ya. Misalkan ya. Itu klasifikasinya tepat waktu. Misalnya itu ya keterangan atau bukan ya mas gitu ya. Ya. Atur aja lah yang ini. Ada mbak, masih ada ya? Lagi mandi. Wah. Udah. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Ini udah selesai import. Oh, udah impor ya, salah. Bentar ya. Co? Ya. Bantu bentar kok mbaknya itu. Updata. Updata ya. .xls ya. Kalau ini ngapain mas? Pulang. Setelah udah import data gimana mas? Sudah dibuat. Sudah. Terus masukin aja. Salah. Gitu ya contohnya ya. Ya, oke. Oke, updata.xls. Sip. Kemudian kita kan nanti dia kita browse nih. Browse, nah kan lihat ya kan dari dokumen ya. Updata. Salah nih. Namanya salah dia. Namanya txt, bukan txt browse, namanya apa? ED browser ya. ED browse. Nama name-nya Nama ya. ED browser.
Oke, sekarang kita coba masuk ke tabel ya, ngetes ke tabel. Oh, ini sudah nih. Ini codingnya udah saya siapkan. Namanya apa nih? UI Tablis ya? UI tabel 1 ah. Iya. Nah, di sini. Jadi di dalam MATLAB itu ada namanya XLS read. Ya, XLS read. Dia membaca file Excel. Ya, contoh yang ini. Coba saya taruh di dokumen. Saya letakkan sini. Up data XLS ya. Jadi gini. Saya punya variabel ABC, isinya memanggil appdata.xls. Ya, ABC. Dia reading, membaca. Asal satu tempat ya. Udah muncul. Nanti A-nya apa, dapat B-nya apa, C-nya apa ya. Jadi kalau C itu semua data, kalau A itu hanya angka saja, kalau B itu hanya kalimat saja, kalau C semua. Jadi diambil C ini dong. Karena semuanya. Ya, betul. Oke, dapat ABC Excel membaca. Jadi A, bar itu baris ya. A itu berapa baris, C berapa, kita lihat coba. Yang diambil tuh A-nya aja. Kenapa? Karena A itu ada angkanya ya. Oke. Berapa bar? Harusnya 20 ya. Oke. Call-nya ada berapa? 13 ya. Harusnya 14 ya. Kenapa? Karena ada nomor, ada kriteria. Oh. Betul nggak? Ya betul. Oke, Harusnya tadi 14. tadi ini kriteria nggak masuk ke sini ya. Tadi ini 20. Ini komentar ya, ini 20 komentar. Ini tadi 13 ya. Oke. Harusnya dia C ya. C,2 itu berarti semuanya data. Kita ambil C aja yang ini. Berapa call? 14 tuh. 14. Ya. Kalau yang ini A nih baris. Kenapa? Karena udah pasti 20. 20 kan angka doang yang diambil. Iya. Oke. Dan space 1 sampai bar-bar. 1 sampai 20. Oke. Kolomnya yang atas kita ambil, ini adalah kriteria 1 ya. Wah, ke 4. Ini headernya ya, 5. Itu headernya. Sampai yang keberapa ya? 6. Betul. Ya. Ya kalau ada 12 isi 12 gitu ya, Mas. Betul. Coba nih. 9, 8, 7, 6. Oke. Itu namanya UI table. UI table 1 tadi namanya ya. Iya. Dimunculin A-nya, judulnya muncul, nomornya muncul, user data. Oke. Jadi ini masuk ke UI table itu rumusnya gini. Jadi isi daripada A ini ya. A ini isi data ya. Itu kalau C isi all ya. Ya. User data itu gini, jadi MATLAB nggak mengenal apa yang diinput ini nggak kenal ini. Dia berdiri sendiri. Tapi dengan variabel user data kita tahu isi daripada tabel ini apa. Ya, maka diletakkan ke dalam user data. Supaya antar halaman tuh dia antar atributnya dia kenal. Error lagi, bentar. Ada kesalahan di alamat file. Aduh. Yang ini detailnya nggak ada namanya. Belum. Yang data latih ya. Itu arahkan ke TF-IDF aja kok. Dia mana nggak ada. Menu TF-IDF. Oh, belokin ke TF-IDF. Kayak halaman detail kok, sama kayak halaman detail. Sama kayak halaman uji apa? Uji ya, linknya samain. Membawa ID ya. Oh enggak kok.
TF-IDF-nya di copy, TF-IDF 2. Karena kan kalau uji kan dia selectnya itu ID tabel uji, ya. TF-IDF 2 aku copy kok. Di indeksnya tambahin. Alamat file tadi apa? Pet tadi ya. Oh, ini salah nih. Dah. Mulus sudah ya. Nah, Man, Apa? udah mulus. Belum. Tuh, Masih muncul ya. lama, Mas. Masih Muncul lama. ya. Ya. Free Tapi kok ini hari salah ini. nih. Nomornya ikut, harusnya udah nomor di sini kan. Seharusnya nomor udah ada. Tapi Kurang ini ikut ya. Iya. Ini juga salah nih. Harusnya tidak dan tidak dan Itu lambatnya di coding muncul ya juga. berarti ya. Harusnya tidak dan adanya muncul juga dong, betul. Cek ya. Tuhan ini nggak muncul dia tadi kan. Harusnya Muncul. berarti yang dimunculkan itu harusnya isi all ya. Isi all. Isi tabel adalah isi all ya. Baris ketiga sampai sampai seluruh baris, kolom kedua sampai kol gitu harusnya. Jangan kol kan 14 tuh. Isinya isi datanya. Nah, ini muncul nih, ya kan? Tuh. Ya. Aduh. Kurang kolom apa? Kriteria. Keterangan. Ya, di situ bisa Klasifikasi ya. klasifikasi atau keterangan. Ya. Gitu. Ya. Bagus. Sudah nanti masukin data analisa word gitu kan. Ya. Ini tinggal nunggu datanya aja. Nah, Kalau reset pas itu data ngosongin. ini dimasukin, Hah? analisa keluarnya ke sini. Iya, dapat ini muncul nih. Oh, bukan tabel kayak gini keluarnya, Mas. Enggak lah, untuk apa tabel itu? Enggak ya? Enggak, ini kan mesin pintarnya udah tes layaknya udah di sini kan. Kalau dia udah layak, maka kita banding uji. Spesifikasi ini hasilnya apa? Betul. Oke. Reset itu dia ngosongin ya. Berarti bagusan sih help question dialog. Apa? Help dialog itu dialog apa ya? Ini quest DLG. Jadi dia bertanya, yakin nih mau dihapus? Yakin nih mau direset? Tapi nanti kalau desainnya saya pikirin lagi, Mas. Iyalah. Ini yang penting sekarang apa nih, Mas? Datanya ya. Buat Kamu data latih ya. yakin mereset semua? Yakin bro? Oke. Ya, tidak. Defaultnya tidak ya. Ya, default tidak ya atau tidak Kalau ya. dia milih ya, berarti reset. Oh, tidaknya dua, Mas. Defaultnya, Oh, defaultnya defaultnya tidak. ke arah Tidak. tidak. Oke. Takutnya dia lagi mabok. Kalau dia milih tidak, nah berarti ini mereset ya. Ini komentar di komen doang ya. Kalau reset itu berarti dia set handleless apa tadi ed browse ya. Edit terus. Ed browse berubah menjadi kosong. Stringnya berubah kosong. Sama tabelnya tadi. Tabelnya itu menjadi kosong. Tabelnya kosong, kosong, kosong. Tidak kan defaultnya kan? Ya. Kosong. Ya. Kalau close itu
sama kayak reset ya. Nah, Mas, ini yang browse nanti si user atau apa nih? User dong. User. Siapa tahu data latihnya ada yang beda. Tahun ini gimana data latihnya, tahun kapan beda data latihnya, misalkan ya. Misalkan datanya berubah, jadi nggak permanen. Betul? Oh gitu. Iya, data latihnya bisa berubah-ubah dong, ya kan? Jadi siapa tahu data tahun depan beda sama tahun sekarang kondisinya, ya. Tapi kalau mau satu doang ya nggak apa-apa. Yakin menutup. Ya, berarti close. Goodbye. Goodbye gini ya. GOODBYE. Udah lupa ya. Close itu apa ya? Nutup itu namanya close ya. Close ya. Close tutup. Tutup ya. Oke, ini dulu tinggal nunggu data ya. Ya. Ini juga kan berubah tata letak juga nanti. Ya. Oke. Bikin halaman baru, ini di capture, bisa nyontek. Oh gini. Jadi kalau ada referensi lain juga